Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, puluhan orang gabungan dari beberapa relawan pendukung Jokowi seperti Projo, Joman, dan Milenial Jokowi deklarasikan dukung Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Mereka menilai Presiden Jokowi kini telah tersirat mendukung Prabowo Subianto. Puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat untuk Prabowo 08 menggelar aksi melukis wajah Prabowo Subianto di selembar kain batik. Aksi lukis wajah Ketua Umum Partai Gerindra ini sebagai bentuk deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Acara ini cukup menarik lantaran digelar bersamaan dengan hari lahirnya Pancasila. Relawan GRP 08 ini merupakan gabungan beberapa relawan pendukung Jokowi seperti Projo, Joman, dan Milenial Jokowi yang beralih mendukung Prabowo Subianto bertarung dalam Pilpres 2024 nanti. Dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra ini dilakukan karena mereka menilai Presiden Joko Widodo secara tersirat telah mendukung Prabowo maju dalam Pilpres untuk melanjutkan program kerjanya selama ini. Hari ini tanggal 1 Juni 2023 ini kami awali tadi di dalamnya Puspa Kencana, Jalan Sidoluhur untuk memperingati hari lahir Pancasila. Kemudian kami susul agendanya dengan melukis wajah Pak Prabowo di kain batik dan juga simbol logonya Gerakan Rakyat untuk Prabowo yang ada di sebelah sini. Di sini kami ada kurang lebihnya sekitar 40 orang. Untuk awal dan pertama kali kami melakukan gerakan relawan yang anggotanya adalah dulu milenialnya yang dukung Pak Jokowi. Termasuk Projo? Termasuk Projo, termasuk juga Jokowi Mania. Seperti itu, dan ada juga teman-teman dari yang memang awalnya udah di Prabowo. Ya, kita tahu belakangan ini kondisi politik seperti itu, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, dan dari keadaan yang ada kami menarik garis benang merahnya bahwa Pak Jokowi secara tersirat menunjuk Pak Prabowo sebagai penerusnya kelak. Dan sudah menjadi kewajiban kami yang ada di Solo ini untuk mendukung beliau sepenuhnya untuk menjadikan Pak Prabowo sebagai presiden berikutnya. Dengan adanya deklarasi di Solo ini, para relawan berharap semakin banyak relawan-relawan dari daerah lain yang nantinya juga akan ikut berjuang memenangkan Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jeruk pamelo khas Pati kini jadi incaran masyarakat luas. Pasalnya petani dan masyarakat setempat mengklaim bahwa jeruk pamelo yang dihasilkan sangat berkualitas dengan rasa yang manis dan aroma yang kuat. Siapa yang tak kenal buah satu ini? Buah berwarna hijau ini dikenal dengan nama jeruk pamelo. Jeruk ini memiliki rasa yang manis, segar, dan memiliki aroma yang kuat. Jeruk ini banyak ditanam di berbagai wilayah di Kabupaten Pati, terutama di Desa Bageng, Kecamatan Gembong. Secara geografis, Desa Bageng terletak pada dataran tinggi di kaki Gunung Muria, berkisar 40 hingga 720 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian tersebut memungkinkan daerah ini memiliki kawasan berhawa sejuk yang cocok untuk menanam pohon jeruk pamelo ini. Menurut Ketua Klaster Jeruk Pamelo Kabupaten Pati, Rusdi, untuk panen jeruk pamelo bisa kapan saja, tidak tergantung pada musim. Hanya saja pada periode Februari hingga Maret,
biasanya diperkirakan menunjukkan hasil panen yang menggembirakan setiap pohonnya. Berapa? Kalau seperti ini kan juga hampir ratusan buah ini sudah saya petik juga kemarin. Satu pohon. Satu pohon. Itu dijual ya, Mbak? Ya, kalau saya sih enggak nyempat jual, kalau saya malah beli kadang-kadang. Kalau ada teman datang malah belikan. Tapi kalau dijual biasanya Harganya itu 1 kilonya kalau kemarin itu kalau di sini itu 17 sampai 18 ribu. Sementara itu salah satu penikmat jeruk, Hanafi, tertarik mendatangi sentra jeruk Pamelo Pati yang berada di desa Bageng tersebut. Menurutnya rasa manis jeruk Pamelo sangat khas dan menyegarkan. Rasanya enak, apalagi ketika cuaca panas siang-siang, wah tambah seger, manis, rasa dagangnya juga sedikit hilang. Jeruk Pamelo khas Pati menjadi semakin terkenal di Indonesia lantaran keunikan rasa dan aromanya yang khas. Di samping itu, jeruk ini juga dikenal memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko penyakit jantung. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, parade budaya yang akan digelar pada Agustus 2023 mendatang digadang-gadang akan menoreh tinta sejarah di Kabupaten Pati. Pasalnya 21 kecamatan diminta untuk mementaskan kisah lokal lewat kesenian ketoprak. Kabupaten Pati pada bulan Agustus 2023 mendatang akan menggelar parade budaya. Parade ini digadang-gadang akan menoreh tinta sejarah bagi Kabupaten Pati. Pasalnya 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati akan menampilkan ketoprak dengan menggali cerita lokal yang hidup. Agenda ini masih dalam proses penggodokan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Selain itu, sinergisitas juga dibangun dengan pemerintah kabupaten beserta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Acara yang bertajuk Kiri Samudra ini hendak dikolaborasikan dengan kesenian yang ada di wilayah pesisir dan gunung. Parianto selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati mengungkapkan, acara ini akan digelar bersamaan dengan HUT Republik Indonesia pada Agustus mendatang. Pihaknya pun masih melakukan pendataan dengan objek pemajuan kebudayaan. Nah, ini nanti di 2023 di bulan Agustus kami mencoba paling tidak ada 21 kecamatan. Tahapannya nanti kami adalah akan melakukan kegiatan pendataan OPK. OPK itu objek pemajuan kebudayaan yang ada di 21 kecamatan. Nanti tokoh-tokoh seniman budayawan di masing-masing kecamatan kami ajak berembuk. Kira-kira apa? Tapi tidak hanya sekedar mobil yang dihias dibawa keliling, tidak. Tapi dengan tema tertentu yang akan ditonjolkan di masing-masing kecamatan. Pihaknya berharap pelaksanaan pelestarian budaya tidak hanya tugas pemerintah, namun diperlukan sinergisitas antara pemerintah serta elemen masyarakat, sehingga tujuan pelestarian budaya dapat tercapai. Meski begitu, keberlanjutan pun juga harus dijaga dengan lebih menggeliatkan kesenian ketoprak pada generasi muda. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Hatta Kastor Pati,
surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Memiliki buah hati tak jadi pembatas meraih mimpi. Bergelut dengan bisnis merajut membawa Erma Ayu Ningtyas sukses kebanjiran pesanan hingga luar negeri. Tak hanya itu, selain meraup untung, Erma menganggap merajut sebagai aktivitas penghilang stres baginya. Inilah aktivitas Erma Ayu Ningtyas. Di ruangan berukuran 5 x 4 meter ini yang diatur sedemikian rupa untuk ruang kerjanya. Erma merupakan seorang ibu muda yang berusia 24 tahun. Dirinya sehari-hari menyibukkan diri dengan mengasuh buah hatinya sembari mengelola usaha rajut miliknya dengan nama Mixema Craft yang didirikan pada tahun 2019 kala pandemi COVID-19. Berawal dari ketertarikan merajut sejak SMP, setelah menikah dirinya berguru dari media sosial guna meyakinkan dirinya untuk melaju menjadi perajut handal. Kini hasil karyanya beraneka ragam seperti sepatu bayi, topi, tas, gantungan kunci, buket bunga hingga amigurumi. Hasil karyanya ini pun dibanderol dari harga Rp20.000 hingga Rp50.000. Produk karyanya kini telah menembus pasar internasional.
Salah satunya terdapat permintaan yang datang dari Irlandia. Selain itu permintaan juga datang dari dalam negeri seperti Malang, Lampung, Riau, dan Bali. Kini Irma sedang fokus pada pembuatan sepatu bayi dan mengerjakan produk ini seorang diri. Dirinya sempat kewalahan hingga menolak orderan, lantaran kesibukan dirinya sebagai ibu rumah tangga. Dirinya mengaku senang merajut, bahkan aktivitas ini dapat menjadi penghilang stres baginya. Dari dulu, dari sekolah, dari SMP sudah tertarik, tapi belum punya HP waktu itu, belum ada YouTube, tutorial belum tahu, jadi belajarnya ini, saya habis nikah baru belajar. Berarti dulu tertarik itu mulai dari sekolah, itu pelajaran di sekolah atau gimana? Enggak, di luar sekolah saya sudah tertarik, ingin merajut, ingin beli tas rajut, tapi kan harganya mahal, jadi terkendala ekonomi nggak bisa beli. Sekarang bisa bikin sendiri, alhamdulillah. Kini Irma pun memperluas jaringan pemasaran produknya di media sosial. Ketika ramai pesanan, dalam 1 minggu dirinya dapat meraup laba bersih sekitar Rp500.000. Meski begitu, terkadang dirinya kesulitan mencari bahan baku. Pasalnya di Kabupaten Pati stok benang rajut cukup sedikit. Tak hanya itu, pihaknya juga sering diminta mengisi workshop merajut dan diselenggarakan di forum ibu PKK maupun sekolah. Dirinya pun turut mengkampanyekan bahwa merajut dapat menghilangkan stres. Namun hal ini tentunya membutuhkan kesabaran dalam prosesi belajar. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Museum Islam Nusantara Lasem yang terletak di Kompleks Masjid Lasem yang berada di Desa Kauman, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, banyak peninggalan sejarah Islam di dalamnya. Salah satunya adalah Al-Quran besar dari kulit yang ditulis tangan. Museum Islam Nusantara Lasem dibangun untuk mengenang sejarah Islam di Lasem. Museum ini nantinya akan memiliki 3 lantai. Lantai pertama terdiri dari kantor, tempat wudhu, dan toilet. Kemudian lantai kedua merupakan bangunan museumnya, dan lantai ketiga nantinya untuk kaligrafi Al-Quran 30 juz yang terbuat dari bahan kayu jati. Sementara itu, jika melihat prosentase pembangunan saat ini sudah mencapai 90%. Museum ini rencananya dibuka dan di-launching pada tanggal 14 Zulhijjah bersamaan Qaul Mbah Sambu setelah Idul Adha. Abdul Aziz selaku takmir Masjid Jami' Lasem yang juga pengelola Museum Islam Nusantara Lasem mengatakan bahwa cikal bakal pembangunan museum adalah gagasan serta obrolan-obrolan dari pengurus dan teman-teman penggiat sejarah. Ya, cikal bakalnya ide atau gagasan soal pembangunan museum ini sesungguhnya sudah lama muncul di benak kami. Obrolan-obrolan santai dengan teman-teman pegiat sejarah dan para pengurus itu sudah kita lakukan cukup lama. Alhamdulillah 2018 berhasil kita mengumpulkan anggarannya lewat aspirasi saya yang kebetulan duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Diketahui Museum Islam Nusantara telah menghabiskan total 3,5 miliar rupiah dan saat ini hanya tinggal menunggu finishing 10%. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.